Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang saya ta'alimi Kiai Mutawakkil Allah SHM selaku pengasuh Pondok Pesantren Zainul Hasan Genggong. Yang saya hormati Bapak Dr. Abdul Aziz Wahab BAMAG selaku Rektor Universitas Islam Zainul Hasan Genggong. Yang saya hormati dosen pembimbing satu saya yakni Bapak Abdul Baharudin FPD, dan tidak lupa pula yang saya hormati dosen pembimbing dua saya yakni Bapak Ahmad Ilzamul Hikam MPD, dan yang saya cintai dan yang saya sayangi kedua orang tua saya yang telah mendukung saya sampai ke detik ini. Perkenalkan, nama saya Hilarisa Rizkyawati dari Prodi Tadris Bahasa Indonesia dengan MPN 211210460111 dari Fakultas Tadris Umum Universitas Islam Zainul Hasan Genggong. Baik, di sini saya akan presentasi mengenai proposal penelitian saya dengan judul Representasi Ideologi Patriotisme pada Film Animasi Battle of Surabaya karya Arianto Yuniawan dan relevansinya terhadap pembelajaran bahasa Indonesia di SMA. Baik, langsung saja di sini ada bab 1 atau latar belakang. Di latar belakang terdapat suatu gap penelitian atau novelty penelitian yang dimana menyatakan bahwasanya film Battle of Surabaya bukan hanya dijadikan sebagai hiburan saja, akan tetapi juga dapat direlevansikan terhadap pembelajaran bahasa Indonesia di SMA. Salah satu materi yang dapat direlevansikan adalah materi teks drama yang terdapat di kelas 11 SMA. Menurut Lestari, film sudah dianggap sangat menarik untuk dijadikan sebagai bahan ajar di SMA karena banyak pelajaran dan pesan yang dapat kita ambil dari film tersebut. Nah, adapun pendapat Dadan dalam Herniati dan Apriliani yang menyatakan bahwasannya film dapat dijadikan sebagai media pembelajaran yang sangat unik karena dapat menunjukkan suatu keindahan dan sudah nyata gambarnya bergerak. Jadi dapat kita simpulkan bahwasannya film ini dapat dijadikan bahan ajar dan media pembelajaran. Berdasarkan penelitian sebelumnya yang menyatakan film ini dapat dijadikan bahan ajar dan media pembelajaran, tentu sangat direkomendasikan bagi guru di sekolah. Namun pada kenyataannya masih banyak sekolah yang tidak menggunakan film sebagai bahan ajar dan media pembelajaran. Seperti apa yang telah seperti hasil observasi awal yang telah dilakukan oleh peneliti di SMA Negeri 1 Maron, yang dimana salah satu seorang guru bahasa Indonesia menyatakan bahwasanya belum pernah menggunakan film sebagai bahan ajar dan media pembelajaran. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk mengambil judul penelitian ini karena film pada saat ini sudah jarang digunakan sebagai bahan ajar dan media pembelajaran. Selain itu, peneliti ingin membuat peserta didik paham terhadap nilai-nilai patriotisme yang terdapat pada film animasi Battle of Surabaya ini. Dirumuskan permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini. Yang pertama, bagaimana representasi ideologi patriotisme pada film animasi Battle of Surabaya karya Arianto Yuniawan digambarkan. Lalu yang kedua, bagaimana relevansi film animasi Battle of Surabaya karya Arianto Yuniawan dalam pembelajaran bahasa Indonesia di SMA Negeri 1 Maron. Lalu yang ketiga, sejauh mana film animasi Battle of Surabaya dapat memotivasi siswa dan mengembangkan sikap patriotisme melalui pembelajaran bahasa Indonesia. Di penelitian ini terdapat bab 2 atau kajian teori, yang dimana dalam slide ini ada representasi dan ideologi. Di sini saya akan membahas representasi terlebih dahulu. Representasi dapat kita pahami sebagai cara untuk menyampaikan sesuatu konsep dengan bantuan sesuatu. Misalnya, warna putih. Warna putih ini dianggap sebagai warna yang terang dan cerah, yang dimana mempresentasikan kesucian. Sedangkan warna hitam adalah mempresentasikan kematian. Menurut Stuart Hall, representasi dapat dibagi menjadi dua. Yang pertama ada representasi mental, lalu yang kedua ada representasi bahasa. Lalu di sini terdapat ideologi patriotisme. Di sini ideologi berasal dari kata ide atau logos. Ide artinya gagasan, sedangkan logos adalah kalimat atau kata yang otomatis akan berubah menjadi deskripsi atau sebuah pengetahuan. Nah, kata patriotisme ini berasal dari kata patriot dan isme, yang artinya adalah sikap kepahlawanan. Patriotisme adalah suatu sikap manusia
bangsa negara dan rela berkorban pada saat peperangan karena demi tujuan kita semua, yaitu kemerdekaan negara. Di sini menurut Rashid dalam Latif dan Anggraini menyatakan bahwasanya jenis-jenis patriotisme terdiri dari keberanian, rela berkorban, kesetiaan, dan yang terakhir cinta tanah air. Nah, film animasi dan juga Battle of Surabaya. Di sini saya akan menjelaskan film animasi terlebih dahulu. Di sini menurut Arsyad dalam Rahmatunisa dan kawan-kawan, film merupakan serangkaian gambar yang bergerak secara cepat dengan cara diproyeksikan sehingga dapat menampilkan kesan hidup dan bergerak. Di sini film adalah salah satu karya yang dibentuk secara kreatif dan penuh dengan segala imajinasi yang bertujuan untuk memperindah. Di sini animasi berasal dari bahasa Latin yang berarti anima, yang dimana artinya jiwa. Mayer dan Moreno dalam Juniorita dan Mustadi menyatakan bahwasannya jika digunakan dalam bentuk hiburan, animasi dapat disebut juga dengan kartun. Film animasi film yang sangat menarik dan disukai oleh banyak anak-anak, bahkan orang dewasa pun juga masih menyukai film animasi. Di sini juga dijelaskan mengenai Battle of Surabaya. Film Battle of Surabaya bertema tentang sejarah nasional dalam rangka meningkatkan rasa cinta terhadap bangsa dan negara. Nah, melalui film animasi Battle of Surabaya ini, kita dapat mengetahui sejarah-sejarahnya. Di sini film animasi disutradarai oleh Arianto Yuniawan. Dan film animasi Battle of Surabaya ini menceritakan sebuah tokoh yang fiktif namun yang berlatar belakang pertempuran Surabaya atau disebut juga dengan 10 November. Teori semiotika. Di sini teori semiotika yang dijelaskan adalah teorinya John Fiske. Teori semiotika dalam pandangan John Fiske adalah salah satu pisau bedah dalam analisis. John Fiske adalah salah satu ahli dalam semiotika. Nah, teori tentang semiotika pada dunia televisi adalah teori yang dikemukakan oleh John Fiske televisian. Di sini cara kerja teori semiotika John Fiske terdapat 3. Yang pertama ada teori realitas, lalu yang kedua ada teori representasi, dan yang terakhir ada teori ideologi. Bertiga atau metode penelitian. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan analisis semiotika John Fiske. Di sini terdapat suatu kehadiran peneliti. Kehadiran peneliti dalam penelitian kualitatif sangat penting karena sebagai instrumen peneliti dan juga alat penelitian. Di sini peneliti berperan sebagai pengumpul data, analisis data, dan lain sebagainya. Untuk data dan sumber data dalam penelitian ini terdapat 3. Yang pertama informan penelitian, lalu yang kedua ada fenomena yang diamati, dan yang terakhir ada dokumentasi. Untuk informan penelitian adalah salah satu guru bahasa Indonesia di SMA Negeri 1 Maron dan beberapa siswa-siswi kelas 11D di SMA Negeri 1 Maron. Untuk fenomena yang diamati adalah film animasi Battle of Surabaya, guru bahasa Indonesia serta siswa-siswi reaksinya ketika film ini diterapkan di dalam kelas sebagai bahan ajar dan media pembelajaran. Dan yang terakhir untuk dokumentasinya berupa foto dan gambar. Lalu di sini ada teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan datanya terdiri dari observasi yang dimana dilakukan di sekolah SMA Negeri 1 Maron. Lalu yang kedua ada wawancara yang dilakukan kepada salah satu guru bahasa Indonesia dan beberapa siswa-siswi kelas 11D di SMA Negeri 1 Maron. Lalu yang ketiga ada dokumentasi, yakni berupa foto dan gambar yang dimana diambil dalam film animasi Battle of Surabaya dan juga proses dalam mengumpulkan data di sekolah. Lalu yang keempat ada teknik catat. Teknik catat ini peneliti mencatat semua hasil yang telah diperoleh dengan menggunakan alat tulis seperti buku dan pulpen. Lalu di sini untuk analisis datanya, menurut teori Miles dan Huberman terdiri dari 4 tahap, yakni pengumpulan data yang dimana tadi telah disebutkan bahwasannya ada observasi, wawancara, dokumentasi, dan teknik catat. Lalu ada kondensasi data, penyajian data, dan juga penarikan kesimpulan. Lalu untuk keabsahan data di sini